assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Kembali lagi bersama The A-Team Channel bersama saya Rizal Fauzi ini. Saat ini kita lagi berada di GP Production, tepatnya di lantai 2 MDPL. Apa aja lantai 2 MDPL? Ya, saya ini lagi bersama om saya, guru saya, suhu saya. Kebetulan alhamdulillah udah diangkat jadi saudara nih ya. Alhamdulillah ya, resmi ya diangkat jadi saudara nih. Saudara. Ya, pokoknya hari ini kita berbincang santai membahas seputar mengenai kegiatan-kegiatan The A-Team. Kegiatan The A-Team. Ya, kegiatan The A-Team. Lalu kita juga akan membahas seputar informasi, pengalaman. Pokoknya membahas semuanya lah. Yang penting, yang nggak penting pokoknya dibahas lah ya. Semoga bermanfaat ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk perkenalkan dulu nih, biar teman-teman tahu semua ya, nih. Halo, saya Indra. Dan ini istri saya, sama-sama di tim juga. Halo, nama saya. Kita lagi di workshop di GP Production. Kalau agak berisik-berisik dikit wajar lah ya. Ada suara paku, ada suara gergaji, ya namanya juga workshop, ya kan? Kalau sepi mati workshopnya. Ya, jangan sampai mati. Ya. Jangan sampai mati. Ya, itu dulu. Ibu. Halo, nama saya Lela. Sekarang ini saya nggak tahu mau diapain. Pokoknya kita ngobrol santai aja. Ya, kita ngobrol santai, berbincang santai nih. Saya sebenarnya ini ya, saya sebenarnya udah lama, jujur ya, udah lama pengen ngobrol nih. Kita kan udah 2 kali kegiatan nih, Om. Mungkin pertanyaan, saya langsung aja ke pertanyaan nih, sama Om, sama Ibu. Tiba-tiba nih sampai punya kegiatan kemarin ke mana, ke Gunung Prau, terus sampai ke lintas alam Gunung Gede Pangrango. Ini siapa ini yang memulai ini? Ratunya dari situ. Ratunya dari situ. Oh gitu ya? Yang jeblosin dari situ. Tapi gimana nih? Pengalamannya gimana pengalamannya? Itu maksudnya apa ya? Yang dirasakan setelah kemarin ada di Gunung Prau sama di Gunung Gede itu gimana? Asik pokoknya. Saya cerita dulu dari awal. Waktu itu kita ada acara ke pesantren, ya kan? Ke pesantren Cibodas, pesantren Tahfiz. Ya atas nama komunitas, kebetulan saya ketua komunitas, saya datang, ya kan? Udah sampai pagi subuh ada ya diskusi dengan santri-santri dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya nggak tahu mereka sudah punya rencana mau ke Ciberem atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya tujuannya ke sana cuma mau ke pesantren bareng-bareng dengan yang lain. Tiba-tiba diajakin ke Ciberem. Ya kirain Ciberem gimana ya? Ya udahlah, ayo curug gak seru-seru aja. Jalan nggak bawa persediaan apapun, nggak ngerti mau ngapain. Untungnya saya masih bawa sepatu. Walaupun bukan sepatu buat hiking ya. Jalan ternyata waduh buset ya. Dijeblosin. Hampir 4 jam waktu saya nyampe ya. Orang lain cuma 1,5 jam, 2 jam, saya hampir 4 jam. Itu pertama kali itu. Karena saya dulu hiking udah 20 tahun yang lalu, 20 atau 30 tahun yang lalu gitu. Jalan, ternyata semua capeknya, semua lah begitu ke sana terbayarkan. Wih, ternyata dengan alam itu asik ya. Dapat spot-spot yang bagus buat foto. Yang sebetulnya saya nggak terlalu suka dengan selfie-selfiean, nggak suka, sebenarnya biasa aja. Cuman begitu ketemu alam kok jadi suka suka foto-foto juga gitu akhirnya. Terus beda aja aktivitas kita tiap hari ngapain di Jakarta gitu. Kerjaan segala macam, begitu ke alam plus udaranya segar dan waktu itu nikmat banget kita terlepas dari masker. Yang biasa tiap hari makan di gunung kan nggak perlu. Yeah. Dari situ pas pulang dengan susah payah akhirnya nyampe juga sebelum maghrib. Awalnya saya dendam tuh, gila gue dijeblosin, ampun tobat gitu. Awalnya dendam, cuman kok lama-kelamaan kok asik ya gitu, kok seru ya. Akhirnya ya udahlah punya ide, kita rame-rame berangkat lagi dan saya bawa istri, bawa anak. Yang kedua ternyata mereka juga menikmati. Itu dunia yang lain yang gak kebayang selama ini. Biasanya saya kalau orang naik gunung, ngapain sih orang jauh-jauh, nggak ada kerjaan segala macam. Oh, saya jadi tahu ternyata enaknya begitu ya. Dan terbukti
pertama saya bawa anak istri, sekarang istri pun yang kedua pun ikut juga gitu ke Gunung Gede yang segitu beratnya ya, anggaplah berat lah buat kita ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat nyampe lah. Semangatnya nggak kalah sama anak EBG. Yes, mantap. Tenaga boleh kurang, semangat tetap. Itu dia. Itu wajib dicontoh ya. Pokoknya tua boleh, ya nggak? Tapi semangat masih muda, ya nggak? Tapi ini ibu menikmati nggak kira-kira nih? Awalnya sih, aduh, kuat nggak nih, nanjak begitu kan? Tapi dinikmati. Kita paling terakhir emang. Terakhir, nggak apa-apa yang terakhir. Tapi jujur ya, dari kegiatan di tim yang apa ya, yang kita berkegiatan di alam bebas, itu memang ibu sama om yang nggak pernah absen nih. Jadi dari Gunung Prau sampai ke Gunung Gede Pangrango tuh nggak pernah absen. Oh, saya salut banget nih. Tapi kalau compare nih Gunung Prau sama Gunung Gede, kesan yang paling apa ya, boleh dibilang ngena di hati baik dan buruk tuh mana nih? Saya boleh tanya nih. Oh iya. Itu yang Gunung Gede itu jebakan Batman. Ya Allah, bilang sama suami, ini terakhir ya, nggak mau lagi nih. Tapi dalam hati, ya Allah, nikmat banget gitu loh. Nikmati keindahan alam, ya Allah, kita semuanya, aduh, nggak ada terbayarkan, nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Pokoknya harus diulang lagi. Aku boleh nanya jujur nggak nih? Kenapa? Yang bilang ini terakhir tuh kenapa itu? Capek banget, udah gitu kesel. Kok ini nggak nyampe pas turun itu loh, pas kita turun dari Kanang Badak ke gitu kan, ke Cibodas tuh kan. Iya. Kok jauh banget, kok nggak nyampe gitu. Iya. Sampai kaki, berhenti lagi, setengah jam berhenti lagi. Tapi dinikmatilah dengan alamnya itu, dengan suara jangkrik menuju malam itu kan, semua binatang-binatang malam keluar tuh. Ya, Turun malam ya waktu itu ya? Turun malam ya. Wah, luar biasa. Saya alhamdulillah sudah ya. Gitu. Saya diam aja gitu. Tapi saya sempat kepikiran loh, benar jujur aja. Saya pikir kan, ya tapi jujur ya, saya bukannya mau teman-teman, mohon maaf nih ya, saya ngomong jujur ya. Waktu itu kan kalau teman-teman bisa ngelihat nih di konten sebelumnya kita ada lintas alam Gunung Gede Pangrango. Itu memang beliau ini memang rombongan paling terakhir. Bukannya kita meninggalkan rombongan, jadi memang ada beberapa pertimbangan kita. Saya juga sempat koordinasi sama Kang Kawat. Nanti kita akan ngobrol banyak sama Kang Kawat. Saat itu kita sudah sampai Panancangan sekitar jam 5 sore. Saya sempat ngobrol bagaimana dengan rombongan terakhir, karena saya punya tanggung jawab saat itu ya. Ngobrol, saya pertimbangkan, oke. Karena saya rasa, saya melihat person to person kayaknya ambruk juga nih. Ambruk juga, kebetulan juga kita juga ada newbie kan, yang saat itu juga kayaknya dia juga agak shock gitu. Saya pikir, sudah, saya coba turun dulu, nanti kalau udah pulih saya coba naik lagi gitu. Saya coba gimana caranya, mereka yang penting happy dulu. Yang mesin tua nanti saya susulin gitu. Mohon maaf nih Hampura ya, kurang pokoknya. Ya, tapi alhamdulillah kemarin itu berjalan dengan baik dan lancar, ya sukses ya. Tapi saya belum tanya nih sama Om nih, gimana Om? Prau sama Gede nih, nikmatan mana, baik dan buruknya nih. Jujur ya. Ya boleh dibilang perahu nggak ada apa-apanya dibanding Gede. Oh gitu. Bisa dibayangkan kan perahu lewat Dieng turun Petak Banteng. Iya. Kalau Gunung Gede dibalik, jalannya kayak petak banteng tapi berlipat-lipat jauhnya gitu di petak banteng. Wah, jadi dasar. Apalagi dari pos 3 sampai itu apa namanya? Sampai Surya Kencana. Ya Allah. Tapi nyampe ya. Tapi nyampe. Ya bismillah aja, zikir sambil bismillah terus ya kan istilah kan kita nikmatin berdua ya. Iya. Jadi di depan ada, di belakang kita berdua, ya terus alhamdulillah saya nikmatin sama istri. Tapi kita sambil lihat juga ke belakang si Aki udah kemana nih, jalan masih kelihatan, ya udah jalan lagi. Kalau udah kelihatan kita nunggu dulu. Aki udah kelihatan lagi sama Amir, ya saya jalan lagi, gitu. Kesempatan duduk. Tapi jujur ya, pengalaman yang benar-benar kan kita bicara berarti kalau antara perahu sama Gunung Gede yang paling berkesan Gunung Gede. Nggak enaknya tuh di mana? Apakah treknya ataukah kerapatan dari alamnya atau apa nih yang bikin benar-benar enaknya tendanya sempit. Kok celana? Tendanya sempit. Oh, tenda. Itu doang. Aduh. Jadi tidur nggak bisa lurus kaki. Katanya tenda buat berdua.
Iya, tahu kita gede-gede ya. Berdua kita kaki lurus sih nggak nyampe gitu dari ujung kepala ke ujung itu. Jadi ya kaki harus ngelipat, mana basah hujan kan. Itu yang lucunya kan saya pikir sleeping bag kita udah bagus, udah waterproof, udah gitu bulu angsa juga. Ya udahlah saya cuek aja lurus karena kaki itu kena ke tenda gitu. Taunya kan basah dinginnya amit-amit, Allah nggak bisa tidur. Kakinya dingin. Akhirnya saya pakai, untung saya bawa dry bag banyak. Jadi kaki yang satu pakai dry bag kakinya set, jadi alhamdulillah kering baru bisa tidur. Udah pakai kaos kaki pakai dry bag gitu, jadi ya agak lumayan hangat baru bisa tidur walaupun cuma sebentar. Tapi Gunung Gede malah lebih dingin ya? Apa karena hujan itu? Karena hujan kali ya. Mungkin karena hujan bisa Di jadi. perahu sedingin-dinginnya perahu itu mungkin tendanya juga nyaman kali. Tendanya ya. nyaman. agak Tenda luas. nyaman mungkin. Ya bisa jadi karena saya sih sebenarnya gini ya. Ya mohon maaf nih sekali lagi ya. Saya suruh pelan-pelan saya coba bisikin gitu. Ibarat anak-anak bisikin gitu. Bisikin tuh jangan samain ya Gunung Perahu sama Gunung Gede. Saya nggak tahu nih yang lain enggak. Saya selalu bisikin ya. Benar ya Tom ya? Iya. Saya selalu bisikin terus saya Karena kutip kalau perahu kan wisata ya. Wisata. Bukan naik gunung ya. Kalau Gunung Gede naik gunung. naik gunung gede pun benar-benar naik gunung Bener-bener ya. naik gunung. Ya. Terus pengalaman yang asiknya itu di Gunung Gede apa tuh? Yang benar-benar ngena banget di hati tuh. Menurut Om sama Ibu nih kira-kira. Kalau saya kan memang berusaha nikmatin perjalanan aja, ya nikmatin kebersamaan lah bareng istri kan. Kita udah tua gini masih bisa jalan. Cita-citanya kan bisa terus sampai ke Everest ya. Iya. Cita-citanya Luar biasa. harus ya. harus sampai ke sana. Harus gitu. sampai. Udah berapa gunung dulu di Indonesia lah, 10 gunung dulu baru ke Everest. Iya. Maksudnya kayak EBC ya. Ke Everest. Kayak EBC lah 12 hari bolak-balik cukup. Kalau kayak ke Everest kan 3 bulan. Nggak mungkin juga kita udah tua badan segede gini kan, nggak mungkin. Nanti kalau berat badan saya udah Kalau ada 90 umur. kilo, ada umur insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan 2022 mungkin. Ibu gimana nih? Pengalaman yang ngena gitu. Alamnya Gunung Alamnya Gede. bener itu. Indah, bagus banget. Iya. Yang berkesan juga itu pas di Surya Kencana jalan hujan gede, hujan gelap nggak kelihatan apa karena saking kabutnya tebal dinginnya di situ nyawa tuh bener-bener. Yang sambil jalan istri masuk ke saku tangan saya pegang juga di sini ayo sambil megang gitu kan biar hangat gitu kan pegang. Itu perjuangan banget itu perjuangan banget. Tapi begitu nyampenya alhamdulillah. Pas datang paginya cereng itu indahnya pas paginya. Iya. Tapi besokannya nggak pegel lagi ya? Nggak pegal lagi. Terus kira-kira yang paling berkesan apa lagi nih selain mengenai alamnya, Kebersamaannya. kebersamaan. Iya. Meskipun kita pecah-pecah gitu ya. Walaupun pecah-pecah, Seru obrolannya lucu-lucu semua. Iya. iya. Kan cewek sendiri kan kemarin Iya. kan? Iya. Pokoknya harusnya harus ada 2 aja, ada si Aki, ada si Gendut. Segendut nih siapa nih segendut nih? Sexgen. Oh, Sekjen. Oh ya. Saya tuh sudah menjadwalkan tuh mereka berdua. Saya bilang kemarin ketemu sama Sekjen kan, dia bilang, "Pokoknya giliran ente ntar ya." Wah, Ani kemana nih katanya? Nanti ke rumah Haji Sarda. Ani udah bikin judul yang bagus pokoknya. Tenang aja. Nah, Harus ada 2 orang itu kalau nggak usah yang bikin lucu ya kebersamaannya lah. iya. Dan kita kan semakin sering bareng, semakin sering jalan, itu semakin ketahuan sifat asli masing-masing. Ya kan. Sejauh ini sih alhamdulillah kita masih kompak walaupun dengan nyubi-nyubi kan belum sebegitu dekat dengan yang lain ya. Cuman kan udah lumayan. Kan sesuai dengan hadis kan. Hadis untuk menekatkan atau merekatkan itu kan jalan bersama, tidur bersama, makan bersama. Ini semuanya ada 3 juga. Makan bersama juga, jalan bersama juga, tidur bersama juga walaupun di tenda masing-masing gitu kan. Di situ jadi lebih apa istilahnya keluarganya lebih jelas. Kita tahu gilanya kita masing-masing gitu. Kita tahu baiknya kita masing-masing. Dengan tanpa ada embel-embel mikirin bisnis lah, mikir wah saya harus deketin si ini supaya no. Semua berjalan natural aja. Pure ke keluarga. Iya. Nah, waktu kita sampai tuh, terus kita mau menjelang pulang, saya mengutip omongannya Om nih. Ada satu omongan yang menurut saya tuh, saya merasa kena di hati itu mengenai kebersamaan nih. Aduh, saya lihat tuh apa ya, couple-nya itu kayak cinta sejati nih kayak antara ibu sama Om. Om sempat cerita nih, katanya wah itu saya di situ malam-malam gimana sih. Mau gue coba berbagi di pengalaman nih buat teman-teman yang lain nih gimana nih. Kalau dibilang cinta sejati ya mudah-mudahan ya. Karena saya dekat sama istri dari SD kelas 6. Wow. 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 Teman pesantren loh. Wow.
Masih kelas 6 SD di pesantren kita udah lirik-lirik. Oh, wow. Dan gayung bersambut. Iya. Ya kan, dari SD deket, bisa SMP jadian kelas 3. Bisa lagi. Bisa tuh bukan karena berantem atau bukan, karena memang orang tua belum waktunya bisa. Ketemu lagi ujungnya akhirnya nikah gitu kan. Ya kita dari nol bareng-bareng, bahkan dari jalan dari minus bareng-bareng, kita tahu kelemahan, kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, saling mengisi. Yang ternyata nikmat banget. Gitu, nikmat banget. Saya sih nggak ini ya. Apa istilahnya, orang om nggak ada pos 2, nggak ada pos 3, 1 aja alhamdulillah, saya syukurin, saya nikmatin gitu. Jadi nggak apa istilahnya, ya saya indah aja, yang penting saya nikmatin waktu demi waktu yang bareng sama istri gitu aja. Gimana Bu? Alhamdulillah. Badai. Bener kan yang udah ngomong ini? Oh iya benar. Suka duka, senang susah kita bareng-bareng. Karena saya dengar waktu itu kan Om itu benar-benar emang apa ya istilahnya, dia ritme jalannya tuh ngikutin ritmenya ibu gitu, sampai wah dia tuh benar-benar care banget, saya ngeliatin wah luar biasa ini. Tuh contoh, jangan terlalu banyak pos. Kayak bisa ngidupin aja. Iya kan, benar gak? Pos banyak-banyak mah, aduh kalau udah miliarder tuh, triliun tabungannya boleh dah ya gitu. Ini baru nih cinta sejati, nyawa mau di ujung tanduk tetap bersama ya, kira-kira seperti itu ya. Iya harus begitu. Saya ikutin begitu dia udah mulai kesel, istighfar. Oke, tenang dulu. Kan dari jalan kita udah tahu kalau dia udah mulai udah kan udah saya berusaha istighfar, istirahat dulu, tenang gitu. Padahal dalam hati gemes pengen jalan gitu. Ditinggalin sama teman-teman yang lain kan. Aduh, ya udahlah, kita berusaha nikmatin. Judulnya kan nikmati kebersamaan. Kita bukan ngejar gimana caranya biar cepet nyampe, bukan. Tapi kita menikmati semua situasi secara bersama itu. Pelannya, cepetnya kita nikmatin terus. Ya buru-buru juga kalau di ujungnya terus marah-marahan ngapain? Kita nikmatin udah capek, ya udah foto-foto dulu, istirahat dulu, jalan lagi. Ya itu. Jadi bukan ngejar cepetnya, tapi ngejar menikmati prosesnya gitu. Kalau saya gitu. Seperti mengulang kembali kebersamaan yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Naik gunung tuh sebenarnya kayak hidup ya. Kayak kehidupan. Oh gitu. Kan ada susahnya naik turunan yang susah, yang kita harus loncat, kita harus ngelosor, gitu kan? Hidup pun begitu kan? Iya betul. Ada enak, ada senang, ada susahnya. Ya kita harus nikmat, mau nggak mau emang tujuan kita nyampe rumah gitu. Kalau hidup kan tujuan kita nyampe jannah. Iya betul. Wah itu luar biasa. Kalau gini ya, maksudnya saya tuh berpikir kebanyakan kalau pendaki atau orang yang suka di alam itu kalau ngajak keluarga, ngajak istri itu males. Entah mungkin nggak bebas atau apa, tapi saya ngeliat tuh kalau di om sama ibu tuh nggak begitu. Bahkan kemarin waktu di perahu ngajak anak ya, dua-duanya ya. Iya. Wah, mereka juga enjoy. Saya sih berharap nanti bisa bareng-bareng lagi nih. Iya, mudah-mudahan yang next waktunya pas ya waktunya. Mengutip dari Kang Pihi katanya ibu nih, gimana nih? Iya. Waktu di perahu ya? Iya pas turun Patak Banteng kan. Inget ya, kata turun naik gunung itu kita harus menurunkan ego. Capek ya pasti capek, cuman kadang-kadang kan emosi kita tuh harus diredam. Jadi ego kita harus turunin. Kita nggak bisa menaklukkan gunung katanya. Saya lupa lagi apa sih kata-katanya. Pokoknya intinya itulah, turunin ego. Pesan yang sangat bagus, ingat. Kalau saya ada yang simpel tuh, pesan dari Kang Jul yang bantuin kita porter kita ya. Udah jenggot ya? Ya jenggot ya. Kan dia ngomong, Kang, pokoknya gini Kang, ada pendaki dahsyat lah yang dia berpuluh-puluh gunung, dia orang bule ya. Segimanapun tingginya gunung, kita bisa taklukkan dengan satu cara. Pokoknya pasti nyampe kok, nggak ada istilah nggak nyampe, pasti nyampe. Taklukan cuma satu aja rumusnya, tunduk. Oh, oke. Jadi pas ditanya, kalau di atas anjir jauh gitu. Tapi kalau kita tunduk pasti nyampe. Oh iya, tunduk, jalan, akhirnya nyampe. Bener, saya buktiin tuh. Tunduk aja, berarti tunduk tuh dalam arti kepala juga nggak terlalu ngeliat ke atas, tunduk. Tapi hati juga, ego juga turun gitu, tenang, nikmatin aja.
Tarik nafas, jalan lagi, jalan langsung ntar kaget. Tunduk aja udah jalan nyampe pasti gitu kalau naik, kalau pas lagi nanjak. Mungkin filosofinya mungkin yang dimaksud dengan tunduk itu adalah tunduk akan kebesaran Allah kali ya. Dua-duanya. Oh. Jadi lahir batin. Oh, lahir batin. Secara lahir kita tunduk memang. Kalau lihat ke atas kita kaget. Tunduk karena kita nikmatin. Jadi langkah kita jadi nggak terlalu berat, jadi nggak terlalu ngotot gitu kan. Terus ya kita ya tunduk kepada Allah ya, maksudnya ini alam punya milik Allah dan kita ya Allah saya ingin menikmati alam ini ya Allah gitu. Tolong izinkan saya untuk menyelesaikan ini gitu. Ya alhamdulillah dibuktikan saya jalanin sampai juga. Ada artinya juga itu untuk apa namanya, kita jangan selalu lihat ke atas. Lihat ke bawah lah, orang-orang mesti yang kita harus bersyukur apa yang kita ada sekarang, gitu aja mungkin. Ilmu lagi tuh. Kuncinya cuma satu, tunduk. Ya, benar nggak? Iya, mau sepanjang apapun perjalanan, mau setinggi apapun, yang penting tunduk. Kalau tunduk pasti sampai, benar nggak? Iya, tuh, ini ilmu loh, benar. Saya baru tahu loh. Ini, wah, meskipun saya juga kadang-kadang suka, ya udahlah, tunduk aja. Pendaki sejati padahal kan? Pendaki sejati ini, pendaki sejati. Ya, kalau kita pendaki ceria. Ada satu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang apa ya, bisik-bisik nih ya, biar teman-teman tahu. Kan dari mulai katanya diracuni, katanya, saya sih nggak merasa meracuni ya. Ini untuk persiapan dari Gunung Prau sampai Gunung Gede, kira-kira nih habis berapa? ayo nih. Ini jujur nih, habis berapa nih? Kalau saya kan shopping man. Oh, shopping man. Luar biasa. Jadi otak saya daripada duit saya pakai ke dokter buat berobat, saya beli belanja. Oh gitu. beli ke mall, beli kemana. Sekarang ada pelarian lain ke gunung. Judulnya ke mall juga belanja. Beli celana, beli baju segala macam. Dan itu nggak mau yang setengah-setengah, nggak mau yang ya, istri saya sudah tahu sifat saya yang asli. Kalau awal beli yang murah, ntar ada yang bagus sedikit, beli lagi. Itu udah bertahun-tahun, udah beli yang paling bagus sekalian. Ya udah oke. Ya udah saya kasih kesempatan begitu kan, gas. Tinggal gas dong. Ya sekarang brand yang paling bagus lah buat naik gunung, kita tahu sendiri lah. Iya. Ya udah kita itu dah. Memang terbukti duit itu nggak bohong. Iya. Duit itu nggak bohong. Nggak bohong ya. Ya jaket 200.000 dan jaket 6 juta ya beda lah rasanya. Aduh, langsung diomongin tuh salah satunya ya. Jaket 200.000 sama 6 juta beda rasanya. Celana 200.000 sama celana 2.200.000 ya beda juga rasanya gitu kan. Ringannya, kena air dia enak banget gitu kan. Ya ransel juga, iya. Kita waktu naik gunung pakai ransel apa, terus kita pakai Gregory beda. Wis, udah satu brand tuh, bukan endorse ya. Maaf ya. Di sini tuh nggak ada pegel-pegelnya gitu. Kalau waktu kemarin, aduh gila pegel banget, aduh. Kemarin enggak tuh, plak di badan tuh ya enak. Duit nggak bohong ya, maaf ya, saya shopping man, bukan belagu. Tapi itu belum berjawab pertanyaan itu. Ini totalnya habis berapa ini? Ayo. Yang terakhir saya beli aja 12 juta ya. Itu terakhir tuh yang beli apa sih, celana, jaket apa gitu. Sebelumnya ransel beli 6 kan. Wih. Anak 2, istri, terus buat apa namanya? Porter. Buat porter juga gitu kan, segala macem. Berapa puluh juta lah gitu, saya nggak tahu lah. Waduh. Catat berapa puluh juta coba. Hampir cepet kan ya. Cuman kan gini, saya biasanya gini, dari dulu kalau saya sudah hobi, ya saya nggak mau tanggung. Waktu saya pertama kali saya hobi sepeda, saya beli 9. Sepeda apa aja saya beli, sepeda ontel, sepeda gunung, sepeda buat di apa istilahnya jalan ini, sepeda lipat juga. Jadi kalau udah hobi nggak tanggung gitu, udah hobi lah saya nikmatin. Saya kerja capek, sorry kita nggak boleh ngomong capek, cuman ya kerja, ya kita nikmatin sendiri. Kadang-kadang yang ngompornya juga selain istri ya anak juga. Kalau udah ngomong, papi kan udah cari duit capek-capek, kenapa sih buat sendiri aja pelit? Ya udah gas. Ya udah gas apalagi gitu kan. Dari pertanyaan berikut ya, dari barang yang sudah dibeli, mungkin outfit ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, kira-kira yang
paling nyaman itu brand apa nih kalau saya boleh tahu? Nggak ada maksud apa-apa ya teman-teman, ini cuma ini aja, ini kan berdasarkan apa ya, rasa yang dirasa ya. Ini apa nih? Ya kalau saya sih North Face ya. Memang kaosnya sih 1 juta satunya. Ya, Kan yang ya. saya pakai semua North Face semua kan. Itu aja, itu salah satu yang mau saya minta tolong sebelumnya, itu North Face juga. Oh. Itu North Face yang Oh, base layer ya? best layer. Ya, base layer ya. Ya 1, sekian kan selembar kan. Iya. Yang tangan pendeknya juga 1 juta juga gitu kan. Ya cukup berasa lah. Tapi Kalau saya enak. mas apa aja bisa. Penting nyaman. Kalau itu mah yang penting nyaman gitu. Kalau saya kalau udah suka brand ya udah gitu. Itu apa istilahnya, saya nikmatin lah. Saya gas lah daripada saya duit saya nggak jelas dipakai kemana-mana kan. Lo kita gini nikmatin. Iya, benar sendiri. juga sih. Dan itu bisa diregenerasikan juga ya Iya. barang-barangnya. Iya. Yang penting starting point-nya benar, belinya ya udah pas kesananya pasti benar. Tujuannya jelas. Kalau misalnya beli tas buat apa? Buat daypack, buat ini, buat carry atau buat apa? Baju juga misalnya yang buat didingin ya saya beli baju thermal misalnya gitu kan. Jelas ininya gitu kan. Ada yang ngomong kan, sebetulnya pendaki itu nggak ada istilah mati kedinginan, nggak ada. Yang salah adalah karena tidak ada persiapan, itu doang. Nah, setuju. Jadi bukan karena alam yang terlalu kejam, tapi kita nggak ada persiapan. Kita udah tahu udah mau ke daerah dingin, oh berarti harusnya ini gitu. Ya, Jangan konyol, gitu aja prinsipnya. betul. Itu aja prinsipnya. Nggak ada yang mati gara-gara alam, tapi yang ada adalah karena kurang persiapan. Betul. Bener kan? Betul, betul. Mungkin sedikit tambahan dari saya nih. Jadi yang menyebabkan faktor terjadinya accident di alam bebas itu ada 2. Yang pertama itu adalah subjective dangerous, yang kedua adalah objective dangerous. Kalau subjective dangerous itu karena persiapan dari si manusianya itu sendiri. Kalau objective dangerous itu karena kerapatan alam, cuaca yang berubah-ubah, ya kan, medan yang terlalu berat, mungkin seperti itu ya kira-kira ya, gitu. Nah, pengalaman Gunung Prau, Gunung Gede. Kedepannya kan ada agenda lagi nih, entah gunung mana nih ya. Jadi apa yang sudah dijalani selama 2 pendakian di 2 gunung tersebut untuk persiapan di gunung berikutnya apa kira-kira? Wah, kemarin tuh di Gunung Gede begini. Saya nanti gunung gini jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Kira-kira apa nih Ibu nih? Ibu dulu deh nih. Penyakit kaos kaki. Penyakit kos kaki. Kenapa harus kos kaki? Ya karena kalau basah kan kayak kemarin. Oh, tetap aja kalau sepatunya basah, Mah. Tapi pakai pasokan kresek. Oh, kemarin pelajaran banget, jangan menyepelekan hujan. Jadi waktu jalan dari Surya Kencana timur ke barat ya? Ya, dari timur ke barat. Timur ke barat itu udah tahu gerimis. Siapa yang ngikutin saya? Om Hafid kalau nggak salah. Om ganti celananya atau pakai celananya buat hujan. Saya nggak ganti. Gitu. Saya nggak ganti, ternyata di sepatu ini celana kan di gini. Ya. Harusnya padahal saya udah pakai itu apa namanya ya buat pelindung itu. Udah pakai itu juga. Tapi kan hujan datangnya dari pinggir. Harusnya saya pakai celana itu lagi, celana hujan. Akhirnya sepatu nggak basah. Itu yang salah saya. Udah pakai gaiter padahal ya? Udah pakai gaiter. Jadi akhirnya masuk ke dalam gaiternya. Oh, selah-selah bukan dari itu ya? luar. Karena ini celana, ini gaiter, masuknya dari sini. Tapi kalau pakai jas hujan lagi keluar gitu kan, harusnya begitu. Buktinya Om Rizat kan kering kan. Oh enggak, basah saya. Sepatunya Om Hafid. Oh, Om Hafid. Sepatunya kan kering. Iya, Nah, iya. itu salahnya di situ. Ya. Sama potong kuku. Memotong kuku. Sakit ya? Sakit. Nah, kalau ada satu lagi kemarin saya nyoba pakai trackpole 2, double trackpole. Jauh lebih nikmat daripada satu. Gitu. Jauh lebih nikmat. Cek. Kadang-kadang ini begini seimbang di sini satu, ini satu. Tes gitu kan. Gitu. Ya, malu saya udah tua ya, kadang-kadang oleng gitu kan. Kadang-kadang oleng gitu. Trackpole 11 ini jalan. Jalan sini, trackpole sini jalan. Jadi jauh lebih enak, gerak lebih enak. Itu kalau saya ya, yang maksudnya saya coba nikmatin, tapi trackpole-nya agak busan dikit ya. Oh. Harus agak busan dikit. Iya, percaya saya, percaya. Om satu saya juga dapat dari Om kok. Ya kan? Itu 2 udah nikmat banget. Jadi pada saat kita lemas juga terus dorong. Jadi kita bagi kekuatan kaki, lutut, karena berat badan saya kan 96 ya, kasihan lutut gitu ya. Jadi dorong sama trackpole ya lumayan berasa. Pas naik, apalagi pas turun. Kecuali yang pas monkey itu ya, monkey track itu ya satu pegang ini bisa gitu. Yang satu dilipat dulu. Gitu. Itu trackpole 2 kalau saya sih menikmati, nggak tahu kalau yang lain. Gitu. Tapi emang saya juga berasa sih kemarin pas hujan. Saya jujur aja, saya udah pikirin tuh, aduh, saya ini jujur ya, dari pusar ke atas saya pede.
pusar ke bawah ini saya nggak pede kemarin tuh. Saya mau jadi itu jas hujan buat motor tuh. Saya lupa bawa. Aduh, saya juga habis tuh sampai ke celana dalam tuh habis basah pokoknya semuanya. Iya, semuanya. Ampun. Dan jangan sepelekan dry bag, itu penting banget. Iya. Dry bag penting banget. Jadi untung saya bawa banyak ya waktu itu dry bag. Dan dry bagnya yang bener yang profesional ya. Iya. Jangan cuma kantong plastik dilipat diikat, nggak bagus juga gitu kan. Dry bag bener kan enak, kaki aja bisa pakai dry bag gitu ya kan. Gitu, itu jangan sepelekan. Kan beberapa kali udah pakai ini pakai plastik yang vakum, nggak bisa begitu gadget ngebuka. Kalau dry bag beneran kan pakai gadget juga aman. Istilah kena hujan habis-habisan juga, buktinya kan baju segala macam kering saya. Karena dry bag, saya bawa berapa ya? Bawa 6 kali dry bag. Dari yang kecil 2, yang gede semua saya bawa itu. Itu sangat penting buat naik gunung. Cuma kesalahan saya itu ya yang setelah pas pagi-pagi kita jalan, harusnya jaket basah itu jangan dimasukin ke tas, tapi kita pakai dalam kondisi basah pada saat naik lagi kan. Jadi begitu naik sejam juga udah kering. Iya. Gitu sore pas hujan bisa dipakai lagi. Itu saya salah saya masukin. Jadi pas hujan saya pasang nggak pakai jaket. Untung nggak hujan. Untungnya alhamdulillah. Untungnya pas di puncak cuaca mendukung ya. Iya. Sampai kita pulang yang untungnya gitu ya. Sampai itu kita nggak kehujanan sama sekali. Kalau kehujanan wah salam jaket saya udah nggak ada. Iya.